Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Alfika Trimaya Santi. Saya di sini akan melakukan sebuah wawancara usaha rumahan, yakni usaha keripik kelor. Di sini saya berada di rumahnya saudari Saada. Seperti apa? Mari ikuti saya. Baik, di sini saya sudah bersama saudari Saada yang mempunyai usaha rumahan, yakni usaha keripik kelor. Sini saya akan mewawancarai. Yang pertama, sejak kapan menekuni usaha ini? Usaha keripik kelor ini sudah ada sejak tahun 2018, sekitar akhir tahun 2018. Waktu itu masih menjadi mahasiswa semester 5 di salah satu universitas di Lamongan. Yang perlu diketahui bahwa saudari Saada ini adalah mahasiswa dari Unisda, ya. Iya. Baik, pertanyaan kedua ya Mbak ya. Apa latar belakang usaha ini? Sejarahnya bagaimana? Sebenarnya sejarahnya itu singkat. Waktu itu masih aktif jadi aktivis mahasiswa. Kita kan hidup di sekret, kok kayaknya nggak ada kegiatan, daripada kita juga bingung mau cari makan dan sebagainya, karena hidup itu kalau jadi mahasiswa kita cari sendiri. Akhirnya sama teman-teman kita bikin usaha kerupuk nih, tapi sebelumnya bukan kerupuk kelor, tapi kita beli yang mentah, kemudian kita goreng sendiri, kita packaging sendiri, kita kirim-kirim sendiri sebelum jadinya keripik kelor. Kalau keripik kelor sendiri baru ada sekitar pertengahan tahun 2019. Setelah melalui perjalanan panjang, kita bikin recycle, kita bikin usaha yang sudah ada, tetapi kita bikin usaha yang mana belum dimiliki banyak orang. Itu kan sebelumnya kerupuk mentah ya. Mm-mm. Ketika sama teman-teman samian sebelum ada keripik kelor ini. Nah, keripik yang samian beli awalnya itu apa? Dulu itu keripik apa namanya ini, buat yang keripik apa sih dia itu? Yang dimakan biasa Oh, sama anak-anak kita. iya, sama anak-anak, yang persegi 4, keripiknya itu kayak sebangsa sosis. Ya itu tadi keripik mentah di pasaran, kita goreng sendiri. Kemudian kok semakin hari teman-teman banyak yang aktif karena kuliah, dan saya kewalahan untuk memproduksi. Saya bawa pulang ke rumah. Setelah itu saya bawa pulang ke rumah, keluarga saya berdayakan semuanya, mulai dari bapak ibu semuanya kita bikin usaha ini, merintis dari awal. Akhirnya dari sekarang masih jalan, meskipun sekarang di tengah pandemi pasti juga tidak seperti pada saat normal, tapi ya kita syukuri saja adanya. Tapi sebelumnya itu usaha sama teman-temannya Mbak Saada sudah dijual nggak atau hanya Sudah, dimakan? sudah kita jual. Hasil dari jualan itu atau keuntungannya kita belikan beras, kita belikan untuk makanan teman-teman ketika pas teman-teman kumpul, seperti itu. Baru sekedar itu. Terus kemudian bawa pulang karena teman-teman juga sudah melepas, akhirnya saya tetap berjalan dan tetap survive untuk membesarkan dan meneruskan usaha keripik ini. Pertanyaan selanjutnya, tadi kan tahun berapa berdirinya? Merintisnya sekitar tahun 2018 akhir. 2018, berarti kan itu sudah ada waktu yang sangat panjang ya Mbak. Ada tips memasarkan nggak, bagaimana biar usahanya Mbak itu semakin lancar, semakin sukses? Kalau hari ini The Kelor sendiri masih menggunakan cara yang sangat manual atau kita bilang offline, karena The Kelor ini kita pasarkan untuk kaum menengah ke bawah. Kita tidak, tujuannya bukan untuk online shop atau untuk beberapa marketplace yang sudah bagus seperti Shopee, ataupun kita masukkan ke Indomaret dan lain sebagainya, karena tujuan kita hari ini memang kaum menengah ke bawah, belum ke sana. Kemudian kalau pemasaran, kalau buat teman-teman di rumah yang mau memulai usaha, jangan putus asa. Saya ditolak untuk memasarkan ini berulang kali. Bahkan setiap kali saya misalnya menaruh ini di beberapa warung, pasti banyak warung yang menolak, dan itu hal yang biasa. Teman-teman pasti belajar dari sejarahnya Coca-Cola seperti apa, Aqua seperti apa. Itu juga mereka sering kali ditolak. Tetapi bukan berarti terus mereka itu patah semangat. Kata-kata Bob Sadino ya saat ini masih mengakar dalam diri saya adalah,
tetap berjuang. Kita harus tetap berjuang dan jaga salah satu seorang bos besar Ciputra Group. Kalau tahu, saya pengen banget S2 di Ciputra juga. Itu bilang, kalau kamu ditolak sama 100 orang, datang ke orang 101. Kalau kamu ditolak 200 orang, datang ke orang 201. Begitulah seterusnya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin produknya masih belum laku, masih merintis usaha, jangan berkecil hati. Karena ya itu mang, teman-teman tuh pasti dites sama Tuhan, seberapa kuat dan seberapa mampu teman-teman itu membesarkan dan bertahan, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Mbak ya. Dari beberapa waktu panjang tersebut, apa ada kendala? Pasti kendala mulai dari pertama mungkin kita yang belum bisa mengetahui bagaimana kita mengatur keuangan. Kadang masih tercampur mana uang pribadi, mana uang yang seharusnya kita pakai buat modal. Itu pasti. Kemudian kedua, pasti kita kebingungan dengan adanya seperti tepung dan sebagainya dengan harga yang meningkat karena pandemi dan lain sebagainya. Pandemi juga salah satu ini kendala ya. Dan yang sering kita temui adalah gimana sih kita caranya merekrut karyawan. Nggak semudah yang orang pikirkan kita merekrut karyawan terus kita mengajari mereka, membangun hati mereka untuk mempunyai jiwa kekeluargaan dengan kita, itu yang susah sebenarnya di situ. Dan kalau teman-teman memang pengen berwirausaha, harus siap dengan semua resiko dan kendala-kendala yang ada. Karena memang kalau kalian udah terjun di usaha, pasti banyak sekali yang akan kalian temui di jalan nanti. Kerikil, baik itu kerikil kecil maupun kerikil yang besar, ataupun mungkin batu yang besar, itu pasti. Saya seringkali stres. Kalau saya stres, ya udah, semangatnya adalah ingat utang harus ada yang dibayar nih. Makanya pengusaha besar rata-rata punya utang besar ya, karena mereka harus membayar utang-utang mereka. Kalau mereka sedang putus asa, mereka ingat ada utang nih yang harus dibayar. Ketika kita stres, biasanya yang saya lakukan adalah saya memberi jeda untuk diri saya sendiri, untuk berintrospeksi diri. Sejauh mana sih progres saya ini? Saya biasanya buat liburan, atau mungkin saya tiba-tiba suka jalan nggak jelas kemana, hanya semata-mata untuk menenangkan diri. Itu. Selanjutnya ini ketika beberapa waktu tadi, pastinya ada dong kreasi-kreasi yang nantinya bakal membuat makanan ini semakin laris. Nah, itu apakah ada kreasi-kreasi lain? Dulu saya nemuin kreasi itu biasanya kita temui di jalan ya. Maksudnya ketika kita berada dalam sebuah tekanan, biasanya Tuhan itu memberikan kita peluang dan juga memberikan kita kesempatan yang lain tanpa kita sadari. Contoh, saya ketika tekanan satu produk saya ini nggak laku karena bosan, konsumen tuh bosan makan produk ini. Akhirnya kita bikin variasi-variasi baru, dan kita temui variasi-variasi baru tuh di jalan ketika kita sudah berproses. Akhirnya saya buat yang namanya keripik garbo. Ini juga melalui proses yang panjang, nggak langsung jadi. Saya gagal berkali-kali bikin kerupuk buat gandengannya si kelor ini apa sih yang sekiranya bisa buat temennya, nanti produk kita jadi ada temennya gitu. Ke depan pasti keinginan terbesar saya itu di AMDK. Jadi kita buat AMDK itu air minum dalam kemasan. Maksudnya pengen banget itu bikin teh kelor. Itu sebagai variasi produk yang kepengen kita pasarkan. Tapi untuk saat ini adalah yang kita fokuskan bagaimana kita membesarkan usaha yang sudah ada dulu. Berarti besoknya ada 2 macam, makanan sama minuman. Pengennya seperti itu. Itu namanya kita planning ya. Bismillah, sukses, amin. Amin. Ya buat modal nikah juga siap. Berarti sudah siap nikah ya? Oh, kalau saya belum sih. Ini selanjutnya adalah resep. Mungkin bisa dibagikan sedikit resepnya dari keripik kelor ini. Sebenarnya keripik kelor nggak ada bedanya dengan keripik-keripik pada umumnya. Ya pakai tepung terigu, terus kemudian kita pakai tapioka, kita pakai kelor di situ, dan ada secret ingredient yang nggak mungkin kita share ya kan. Siap. Dan juga mentega. Kalau misalkan kita mau tambahin mentega boleh, kalau enggak juga boleh, tetapi rasanya biasanya lebih renyah kalau misalnya ada mentega. Kemudian kalau tambahan ada produk yang terbaru, ini adalah ini produk terbarunya, kita Ini pakai yang telur. Kita keripik apa? Ini keripik. Ini kalau kita bilang ini orang ke umumnya kita bikin nama yang nggak susah dan mudah diingat sama
customer ya, konsumen. Ini keripik garbu. Keripik garbu yang ini baru keripik kelornya. Iya, masih sangat sederhana. Harapan besar itu kita kepengen masuk ke Indomaret, tapi mohon doanya saja karena memang ada kesulitan hari ini, masih kondisi pandemi, kita mengajukan PIRT dan juga yang lainnya itu masih agak susah. Jadi sementara kita cuma mengantongi izin dari desa. Jadi kalau mau ambil dana kur itu bisa pakai itu aja. Tapi sementara masih belum sih. Begitu. Ya, baik. Pertanyaan sudah selesai. Kali ini kita akan membuat gimana sih keripik kelor ini sama keripik garbu. Ya. 널 눈치챘던 순간 떠날만 했어 나 찾아내야 했어 all day all night 사막과 바다들을 건너 넓고 넓은 새길 헤매어 다녔어 baby I can make it better I can hold you tighter 그 먼길 위에서 oh you're the light 주대받지 못한 환영받지 못한 나를 알아줬던 닮은 사람 그도 보이지 않던 영원의 밤 내게 아침을 선물한 건 너야 이제 그새 내가 잡아도 될까 Oh I can make it right Alright Alright Oh I can make it right Alright Demikianlah tadi adalah wawancara terkait usaha rumahan keripik kelor. Untuk narasumber, terima kasih banyak. Semoga ilmunya bisa dimanfaatkan oleh kita semua yang sedang berintis usaha. Dari saya, Alfika Tunggasanti, PBSI Sore semester 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.